Dan kita orang-orang pribumi itu disebut inlander, disebut juga seperti anjing, atau dalam bahasanya Pram itu minke. Minke itu kan sebuah hinaan, monkey, monyet gitu. Itu kalau misalnya pada saat Maulid Nabi dibacakan itu, taroku tinggalo sopo siro kabe asyifa ing perkataan olo atau perbuatan jelek apa aizina, itu selesai, nggak ada kata-kata yang jelek-jelek keluar. Oh justru, oh iya ya, taroku sifah hafalam tusibhum aluhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Siapa yang meninggalkan perkara jelek ini? Bapak abahu, mbah, bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi itu terjaga dari kesuciannya, dari perbuat apa? Zina, taroku syifa. Taroku sifah hafalam tusibhum aluhu. Siapa lagi yang meninggalkan? Wah, ibu-ibunya, mbah-mbahnya. Iya. Untuk apa? Diadami dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad li Muhammadin, untuk nurnya Nabi Muhammad. Coba itu yang diceritakan. Di Jakarta atau Jabodetabek khususnya itu hilang bacaan berzanzi. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ditemani oleh Gus Romo. Romo itu kan kalau di Katolik gak nikah. Oh sampean nikah gitu. Gus Ahmad Ali Hasim, seorang aktivis, juga santri, juga masih ada Trah Cirebon. Ya, orang Cirebon lah. Kalau Cirebon itu bisa dipastikan masih ada kerabat dengan Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Nah, saya ingin sedikit Gus nih. Oke, bercerita karena ini kita berada di akun atau di YouTube-nya Wajah Pribumi miliknya Pak Hendra. Oh, ya. Bukan milik saya cuma dibayar di sini sama Pak Hendra gitu. Dibayar sehari seperbatang. Oke, di sini kita akan berbincang buku dan juga kita akan berbincang isu-isu aktual. Oke, Gus. Sekarang nih lagi rame soal habaib, Gus. Jadi semua orang berbicara tentang habaib sekarang itu. Apalagi dengan katanya ada sekte baru penyembah baliho. Nggak, itu bercandaan. Nah, saya ingin tahu gitu loh. Jadi kalau saya sedikit yang tahu saya ya, karena saya ini kan orang awam Gus, beda dengan sampean. Nah, jadi habaib itu yang ke Indonesia itu kan berasal dari Hadramaut, dari Tarim. Nah, itu keturunan dari Isa al-Muhajir, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, dia hijrah dari Basrah ke Tarim untuk menjauhi kekuasaan Abbasiyah. Karena waktu itu memang Abbasiyah, baik Umayyah baik Abbasiyah, kebanyakan penguasanya itu memusuhi keluarga Nabi. Jadi mereka itu orang yang pelarian ke Tarim karena ya banyak keluarga Ahlul Bait yang dibunuh atau keturunan Nabi yang dibunuh. Menghindari pembunuhan lah istilahnya, menghindari konflik di sana. Nah, dari Tarim banyak keturunan-keturunannya yang nomaden, pindah ke negara mana-mana sehingga sampai di Nusantara. Sebetulnya mereka ini kan pelarian karena akan dipenggal oleh kekuasaan dinasti waktu itu. Tetapi hari ini
ada keturunan Alawi yang ingin memenggal kepala orang gitu. Ini justru mereka korban yang akan dipenggal dulu, tapi dia malah menggal gitu. Nah, ini agak menarik juga pembahasannya nih. Nah, sebetulnya posisi yang sampai ketahui tentang tarim dan habaib itu gimana sih, Gus? Baik, terima kasih. Sebetulnya saya mau klarifikasi terlebih dahulu. Saya itu bukan Gus. Berhubung saya sering bermain dengan Gus Rikal, Gus Idris, Gus Romzi, kemudian Gus Jamal, sehingga baunya itu tercium Gus. Oh, Sesungguhnya saya bukan Gus sama sekali. Saya memang lahir besar di Cirebon gitu kan. Tetapi saya bukan Gus. Saya Ali Hashim atau teman-teman manggil saya Romo. Karena dulu saya 2007 kalau saya boleh cerita itu masuk UIN karena saya orang paling tua. Saya lulusan SMA itu 2003. SMA 2003. Iya, lulus. Nah, saya kuliah UIN 2007. Itu Jauh sejarahnya. Jauh pada saat itu karena belum ada peraturan pada saat itu. Disitulah sejarah Romo. Sampai sekarang saya Romo gitu kan. Oh, iya. Nah, baik. Sejauh yang saya baca, misalnya saya dapat buku-buku yang cukup berkualitas, dan waktu itu saya dapat dari Bang Hendra, Wajah Pribumi. Wajah Pribumi. Waktu itu belum online. Masih gaptek dia. Saya mendapatkan buku waktu itu Eng Seng Ho, itu kan judulnya The Grave of Tarim. 100% bahasa Inggris. Nah, dari buku The Grave of Tarim yang ditulis oleh Eng Seng Ho yang saya dapatkan dari Wajah Pribumi itu, awalnya apa yang disampaikan oleh Gus Rikal itu benar dan diceritakan di buku itu. Jadi dari Baghdad mereka hijrah ke suatu lembah yang kosong yang dinamakan Wadi pada saat itu. Wadi itu sebuah lembah yang berada di daerah Hadramaut atau Tarim, Yaman sekarang ini. Nah, disinilah awal muasal daripada golongan Alawiyin. Gitu. Turunan Al-Muhajir. Di situ nanti ada As-Segaf, ada Al-Haddad dan lain-lain sebagainya. Karena Tarim ini adalah suatu wilayah yang sangat gersang dan dekat dengan laut. Dekat dengan laut di wilayahnya itu secara geografis dalam buku The Grave of Tarim itu. Sehingga mereka yang laki-laki itu merantau, berdiaspora. Makanya di buku itu ada kata-kata diaspora, kemudian engletmin atau kekerabatan, kemudian ada graves itu apa ya, kuburan atau tulang belulang, kuburan mungkin ya lebih tepatnya graves itu kan. Nah, mereka pada akhirnya merantau atau berdiaspora. Berdiaspora bukan hanya di Tarim, tetapi mereka diaspora itu tidak dengan membawa apa-apa, tapi dia membawa sesuatu. Apa yang dia bawa? Yaitu terah Rasulullah. Dia mengatakan saya ini adalah Sayyid itu kan. Itu menjadi tiket atau paspor. Zaman sekarang paspor itu. Lah, dari paspor inilah kemudian mengarungi lautan, singgahlah di sebuah wilayah. Katakan di sini adalah di Indonesia kan. Mereka kemudian ada yang di buku itu ya, ada yang menjadi pengaji, dan ada yang menjadi tentara kolonial. Di buku itu saya berbicara. Oh iya, ini nanti kita bahas. Itu. Saya berbicara buku ini dulu kan. Lah, tetapi mereka itu kemudian bisa menikah dengan perempuan setempat. Akan tetapi pada saat dia kemudian mempunyai anak perempuan, dia tidak boleh cross genealogi. Ada tertutup endogami. Iya, di situ. Lah, sehingga ini ada sesuatu yang ketidakadilan dalam perspektif yang sekarang. Tetapi bagi mereka, karena inilah yang diceritakan oleh leluhur mereka yang dicatat mereka itu bahwasannya kita mempunyai terah Rasulullah, mengikutnya klannya, kreolnya, famnya di situ. Itu yang saya baca. Nah, kemudian mereka setelah
dagang, mereka sekaligus ada yang mengajar ngaji, kemudian dia menyebarkan dan mereka melakukan pernikahan. Tetapi mereka sangat merindukan apa yang dia rindukan, yaitu tarim. Tarim. Kakeknya mereka, dia tidak merindukan ke Madinah, Madinah, padahal tapi ke tarimnya, kakeknya di situ. Kakeknya Rasulullah. Itu gitu. yang saya jadi pertanyaan, kenapa merindukan tanah Madinahnya Iya. itu atau tanah Mekah gitu. Iya. Itu. Tapi mereka merindukannya tarim. Ini yang jadi pertanyaan saya dalam buku itu. Kok bisa itu mereka merindukannya tarim? Makanya ada apa? Wa'ah Wah, luhu. wahluhu ya atau wahlah ana tarim Wahlu. wahlu ya itu kan. Saya tarim dan ahlinya. Iya. Bukan saya Madinah dan ahlinya. Iya, Muhammad Ali itu orang situ. Orang situ gitu loh. Nah, kemudian mereka berdomisili di situ dan mereka terkoneksi satu sama lainnya. Mereka terkoneksi dengan satu komunikasi, dengan satu komunitas, sehingga dengan adanya catatan dari tarim ini ada seakan-akan we and other. Iya. Wih itu kita. We kita itu sebagai sayyid Iya. maksudnya. Iya. Other itu selain sayyid. Iya, ada selain saya. Jadi adanya wajah pribumi buku ini sebetulnya menghajar ada we and other. Iya. Makanya wajah pribumi itu buku ya. Itu menarik kok hebat ya namanya pribumi gitu. Jadi we and other. We and other mereka Iya. itu. Iya, ini kan minna wa minhum. Ya, mina wa minhum. Minna kalangan kita, minhum mereka. Mereka. Di situ, Gus. Lah, kemudian mereka membuat sebuah catatan yang dikenal dengan silsilah. Silsilah ini ada organisasinya. Namanya Robito Alawiyah. Pencatatan. Pencatatan. Nah, jadi saya ini Habib atau bukan itu tercatat Tercatat. dan diakui Ah. oleh organisasi. Hmm. Menurut catatan sejarah yang di buku yang Sengho itu, kalau tidak salah, awal berdiri Robito Alawiyin di Indonesia, khususnya di Jakarta pada saat itu adalah tahun 1928, sebelum Sumpah Pemuda. 1928. Iya, Jadi setelah Robito. NU dong. Setelah NU. Itu. Iya, iya. Jadi Oh iya, Robito Alawiyah kan pecahan dari Jamiat Khair. betul. Iya. Itu mas saya. Lah, yang dicatat di Indonesia itu tercatat di Robito Alawiyah dan itulah yang dipegang oleh teman-teman kita atau habaib-habaib yang lain. Jadi kalau saya mengaku habaib, ini bisa kita cek di Robito Alawiyah dan di situ juga maaf ya, paspor itu dijual belikan karena ada formnya Iya. dan bisa dicek ini asli atau enggak atau bagaimana, sehingga kan kemudian ada beberapa orang yang mengaku habaib, kemudian oh ini habib palsu karena itu ada pengecekan, tapi ada yang ini tahu palsu tapi nggak berani. Itu kan konyol juga gitu loh. Iya. padahal pas ditelusuri bukan gitu kan. Iya, betul. Nah, tadi Gus Ali menceritakan bahwa keturunan Alawi yang ke Indonesia itu ada yang menjadi pedagang, ada menjadi guru ngaji, ada yang menjadi tentara kolonial. Nah, ini salah satunya saya melihat sejarah Sultan Hamid II. Iya. Nah, Sultan Hamid II itu kalangan Alawi itu. Iya. Nah, Al-Qadri dia, Iya, Al-Qadri. Nah, dia menjadi ajudannya Ratu El Helmina. Dan juga nih Mufti Betawi Iya. Habib Usman Iya. itu mendoakan Ratu Wilhelmina agar panjang umur, agar kepemerintahan Belanda ini berjalan lancar dan panjang gitu kan di Indonesia ini. Jadi memang kebanyakan dari kalangan Alawi juga dulu ya, bukan kebanyakan ya, ada lah dari kalangan Alawi juga yang pro terhadap Belanda gitu. Makanya saya agak tidak salah dengan statement Hendro Priyono atau ya, dia bilang bahwa Sultan Hamid itu pengkhianat gitu. Nah ini dulu kan kita melawan penjajah, kalau kata Anhar Gonggong, dulu kita lagi melawan Belanda, itu Sultan Hamid malah menjadi ajudannya Ratu Wilhelmina gitu. Nah, dan Mufti Betawi Habib Usman itu bilang bahwa orang yang memberontak terhadap Belanda itu adalah bugot. Kita itu bugot. Perlawanan petani Banten, perlawanan petani Banten yang ya istilahnya ideolognya itu adalah Syekh Nawawi Banten gitu. Ya, yang mana dulu orang belajar ke Mekah itu bukan belajar hanya belajar fikih tauhid, tetapi belajar pergerakan juga untuk melawan Belanda. Itu perlawanan petani Banten itu dituduh oleh Habib Usman sebagai gerakan bugot gitu loh.
Nah, dan ini menarik, kembali ke wajah pribumi lagi. Wajah pribumi lagi. Mereka kan mengklasifikasikan warga negara itu ada 3, Indo-Eropa, terus yang di bawahnya itu India, Cina, Arab gitu. Jadi Arab, Cina, India itu mempunyai privilege tertentu gitu di kalangan masyarakat Belanda. Dan kita orang-orang pribumi itu disebut inlander. Disebut juga seperti anjing, atau dalam bahasanya Pram itu minke. Minke itu kan sebuah hinaan, monkey, monyet gitu terhadap makanya saya beli buku itu Bumi Manusia itu di wajah pribumi gitu loh. Harganya terjangkau. Harganya terjangkau gitu loh. Ya, jadi ini menarik gitu. Jadi memang ketika Belanda sudah sudah hanguslah dari Indonesia gitu, privilege mereka itu hilang gitu, privilege orang-orang Arab, Cina, India dan sebagainya. Nah, di dalam buku yang tadi Gus yang sampean sebut The Great of Tarim itu kan ada, jadi kalau di buku itu kan saya lihat ada seakan-akan mereka ini ingin berkuasa gitu. Kelompok Arab ini ingin mempunyai kekuasaan juga gitu, keturunan Alawi itu. Apakah betul seperti itu? Jadi mereka itu mengimajinasikan. Jadi namanya imajinasi itu kan sesuatu yang memang diangan-angan keinginan mereka. Mereka itu ada di sebuah tempat tapi jauh dari Tarim. Tapi mereka banyak saudara di sini sesama Tarim. Sehingga dia mengkonstruksikan apa yang ada di sini itu disamakan dengan ada yang di Tarim. Membuat koloni. Itu. Dengan sebutan misalnya kan saya itu dengan sebutan misalnya organisasi-organisasi keislaman gitu, organisasi-organisasi keagamaan dan lain sebagainya. Mereka meskipun kemudian pada akhirnya memang pada saat Indonesia belum ada ini, beberapa negara itu kan berbentuk kesultanan. Berbentuk kesultanan. Dan coba perhatikan, sultan semua itu bermarga Alawiyin, nggak ada yang nggak bermarga Alawiyin di Indonesia. Hampir semua bermarga Alawiyin. Nah, artinya kan itu terjawab. Mereka memiliki kekuasaan. Gitu. Sebetulnya mereka itu tanpa membentuk sebuah kekuasaan, mereka sudah mempunyai privilege dan kelas sosial. Dengan mengatakan apa? Saya Sayyid, saya mempunyai darah Rasulullah. Udah dijamin masuk surga. Jadi Anda dekat dengan saya tingkah lakunya baik, maka saya akan menolong Anda, membawa Anda. Jadi doktrin itu yang dipakai. Yang dipakai untuk melegitimasi kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bukan dalam hanya bentuk struktur politik atau pemerintahan, tetapi kekuasaan terhadap agama atau itu gitu. Ini menarik juga, ternyata dulu ketika kesultanan itu secara mereka terbentuk sendiri gitu loh. Terbentuk sendiri. Dan orang-orang Tarim ini sudah mengenal globalisasi karena mereka keluar dari wilayahnya. Tetapi dia masih berhubungan dengan Tarimnya. Ana Tarim wa ahlahu. Iya. Itu. Artinya saya di Indonesia, saya di Malaysia, tapi ahli saya di sana loh. Keluarga asli saya. Berarti dia mempunyai 2 identitas. Identitas sebagai warga negara sini dan identitas sebagai warga negara sana yang tercatat di Rabithah Alawiyah. Bukan secara kenegaraan. Nah, setelah ini negara kita merdeka, terus NKRI lah. Nah, kesultanan ini kan tidak punya kekuasaan. Hanya sebatas sebagai simbol di wilayah-wilayah, misalkan Kesultanan Pontianak kayak gitu. Berarti mereka sebetulnya tidak punya kekuasaan sekarang. Dan sekarang ada sebagian dari mereka yang ingin berkuasa kembali gitu loh. Ya contohnya dengan katakanlah kemarin Rizik Syihab gitu. Sayyid Rizik Syihab itu Sarif. Sarif atau Sayyid sama aja. Nah, dia terus istilahnya
melawan pemerintah, seakan-akan ingin memberontak gitu. Nah ini kan terlihat sekali dia ingin berkuasa itu, gitu. Karena sudah lama kehilangan kekuasaan mungkin dari kalangan mereka. Dan saya melihat bahwa kita ini saya pribadi bukan orang nasionalis, Mas, tapi saya lebih cenderung ultra nasionalis gitu. Kalau keadaannya seperti itu, kalau keadaannya seperti ini gitu, seakan-akan bangsa kita pribumi itu diperbudak oleh masa mereka gitu loh, karena doktrin itu, mungkin dogma itu. Nah makanya saya perlu untuk bukan mendegradasi ya, istilahnya membongkar dogma ini benar atau enggak sebetulnya gitu. Nah bahwa Habib itu ya dimitoskan sebagai orang suci, tidak boleh dikritik dan lain sebagainya gitu. Nah ini juga, ini kan di masyarakat tuh kayak gitu. Iya. Jadi kan mereka itu kan para habaib, kita memang harus hormat. Bagaimanapun juga mereka adalah ada darah Rasulullah di dalamnya, gitu kan. Tetapi pada saat habaib tersebut mengatakan sesuatu yang jelek, tidak pantas lah. Tidak pantas, kamu harus meninggalkan itu, jangan mengikuti. Itu artinya jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dia bicarakan. Saya juga sempat kaget gitu begitu ada video viral, temanya kan Maulid Nabi misalnya kan, itu. Kemudian ada kata-kata yang tidak pantas, yang seharusnya di situ itu diceritakan bagaimana perjalanan njidnya, mbah-mbahnya mereka. Iya. Itu kan, dalam menebar kasih sayang, dalam melakukan sebuah konsensus kesepakatan dengan orang-orang musyrikin pada saat itu. Kemudian harusnya diceritakan bagaimana prosesnya njid-njidnya Nabi Muhammad itu merangkul orang-orang yang dulunya membenci beliau. Itu seharusnya diceritakan. Tidak ada sesuatu hal yang tidak pantas yang seharusnya dikeluarkan pada saat Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan menceritakan bagaimana kelahiran Nabi Muhammad. Kok dikatakan sesuatu yang tidak pantas? Orang kan ingin tahu Nabi. Orang pengen tahu Nabi. Ini saya ingat lagi nih. Di Jabodetabek itu ada yang hilang, Mas, bacaannya. Apa tuh? Tentang Maulid Nabi. Berjanji. Ya, berjanji. Berjanji. Waktu kita kecil kan bacanya berjanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Itu kan. Itu kan luar biasa. Itu. Bagaimana kemudian surga dan kenikmatan itu untuk orang-orang yang suka bersolawat. Ayo kita solawat gitu. Yang seharusnya itulah yang diceritakan. Kemudian ada lagi misalnya nasabun taksibul ula bihulahu dan lain akhirih. Itu kan syair-syair yang sangat bagus kalau misalnya diterjemahkan pada saat Maulid Nabi. Ada lagi taroku syifa khafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhol ilahu karomata li Muhammadin aba'ahul amjada sawnalismihi. Itu kalau misalnya pada saat Maulid Nabi dibacakan itu, taroku tinggalo sopo siro kabe asyifa ing perkataan olo atau perbuatan jelek aizina, itu selesai, nggak ada kata-kata yang jelek-jelek keluar. Oh justru taroku sifah hafalam tusibhum aluhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Siapa yang meninggalkan perkara jelek ini? Bapak abahu mbah bapaknya Nabi itu terjaga dari kesuciannya, dari perbuat apa? Zina. Taroku syifa hafalam tusibhum al. Siapa lagi yang meninggalkan? Ibu-ibunya, mbah-mbahnya. Untuk apa? Diadami dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad li Muhammadin, untuk nurnya Nabi Muhammad. Coba itu yang diceritakan.
Di Jakarta atau Jabodetabek khususnya itu hilang bacaan berzanzi. Iya. Bukan berarti bacaannya memuji Nabi Muhammad yang sekarang itu jelek, enggak, tapi ada yang hilang. Iya. Dalam nilainya. Yang ini hilang. Iya, itu. Iya. Jadi kalau kita lihat berjanji itu kan komplit lah istilahnya, sistematis secara ini dari mulai abtadiul imla bismizatil aliyah dari situ. Faidul barakati ala ma'ana lahu wa aula. Nah, dari situ sampai walamma tamma min hamli. Syahroni. Jadi orang-orang begitu datang ke Maulid itu langsung merefleksikan seakan-akan dirinya itu berada di zaman itu. Iya, iya. Walamma tamamin hamlihi syahroni. Oh, masih kecil kok ditinggal ayahnya, masih 2 bulan dalam kandungan. Iya. Itu kan lebih manfaat maksud Iya, saya gitu loh. Iya, menghayati lah. Jadi solawat itu satu nyawa dengan ininya, dengan apa yang ia baca gitu. Iya, jadi antara teks, konteks dan action itu satu kesatuan tersistem. Itu. Makanya kita tetap hormati habaib, tapi apa yang dikatakan jelek oleh habaib jangan kita ikuti. Khud masofa, wada makadar. Iya. Ya, ambillah yang baik, ungdur makila, wala tangdur man kola gitu. Ya, kita lihat pembicaraannya, bukan lihat orangnya. Gitu. Makanya saya juga membaca nih tentang tadi apa ya, mitologi Yunani ini kan. Bagaimana mitologi Yunani? Dari Tarim ke Yunani gitu loh. Ini pembahasan Gus Romo nih tajam banget. Dia berusaha mengkonstruksikan tentang sesuatu dewa-dewa, kemudian pilar-pilar gitu kan. Kemudian bagaimana ada sebuah kuda yang masuk ke dalam sebuah singgasana kerajaan, ternyata kuda itu adalah untuk menyerang istana yang di dalamnya. Itu semuanya dibentuk semua. Nah, sama dengan kata-kata Robito Alawiyah ini yang ada di Indonesia. Kemudian kalau para kiai ustadz kita apakah bukan turunan habaib? Kan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukan turunannya Nabi Muhammad gitu kan. Ada yang memang tercatat, ada yang tidak tercatat. Iya. Ada yang tercatat kemudian belum diakui. Saya mengatakan belum oleh Alawiyin. Mungkin ada yang sudah diakuin. Yang sedang ramai misalnya. Apakah Azmat Khan itu dia masuk ke dalam Robito Alawiyin? Enggak. Nah, enggak kan? Iya. Nah, tapi beberapa orang mengakui itu Alawiyin. Bagaimana dengan Mbah Syaiban? Iya. Basaiban emang nggak masuk ya? Lah, ya itu kemudian kan itu yang kemudian pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita jawab. Gitu. Iya, jadi selain yang tercatat saat ini banyak juga yang tidak tercatat. Ada yang mana tidak tercatat. Karena tadi yang tercatat ini kita kembali ke sejarah Tarim tadi kan. Dari Hadramaut, terus dari tadi siapa Ahmad ibn Isa al-Muhajir, terus ke Ba'alawi, terus ke Ahmad Syakron, Satiri dan sebagainya. Nah, pencatatan itu kan baru di akhir-akhir sebetulnya. Kalau di Indonesia 1928. Iya, 1998 pencatatan itu. Nah, berarti ya tadi dibilang bahwa itu kan dari Tarim, dari Hadramaut. Nah, ada juga berarti keturunan Nabi yang di Mesir, yang di Iran, di Irak yang tidak tercatat gitu. Bahkan yang di Indonesia, seperti yang saya tadi bilang ada sebuah naskah di Cirebon itu yang mengatakan bahwa Syekh Nurullah itu bangsa Sayyidina Muhammad yang mana keturunan Husain. Gelarnya Sayyid, gelarnya Sayyid. Terus tetapi diumpetin, jadi tidak mengaku dirinya seorang sayyid gitu. Nah, ini sebetulnya menandakan bahwa Alawi dulu ya, maksudnya keturunan Rasul dulu di era Wali Songo itu lebih mencintai tanah airnya gitu, karena tidak mau dipanggil sayyid atau lebih nyaman dipanggil Sunan Gunung Jati sesuai daerah itu lebih egaliter gitu, tidak feodal seperti sebutan Habib atau sayyid dan lain sebagainya. Begitu ya? Iya, jadi ada kata-kata Sayyid, ada Syarif, ada Habib. Ada Habib. Nah, yang tadi di Babat Cirebon misalnya tertulis Sayyid dari Mesir, itu kan catatannya. Nah, memang ada cerita-cerita masyarakat Cirebon dan ada juga yang sudah tertulis, misalnya dari
Pondok Pesantren Gedongan, Kempek, Buntet, itu yang tercatat itu turunannya Nabi Muhammad. Oh, Sayyid. juga. Iya, dari Syarif Hidayatullah. Tetapi orang tua mereka ini, beberapa pesantren di Jawa Barat misalnya, jangan mengaku Anda ini Habib, Syarif, Sayyid. Kenapa? Karena nanti akan timbul sifat sombong Anda. Karena mempunyai privilege, prestis, Iya. kelas sosialnya tinggi. Iya. Mana Beb? Nah, makanya enggak. Udah Beb cungurnya ke dalam. Kan kacau. Kalau Cirebon kan biasanya Ayib ya. Ayib. Sarip dari kata sarip, Syarif ya. itu panggilnya Ayib. Ayib. Ya. Ayib. Kalau perempuannya Ipe, Ipa, itu kan Kang Ipa. Jadi lebih membumi Itu lah. membumi. Iya. Ayib, Kang Ayib, mana Kang Ayib? Ayib Abbas. Ayib Abbas itu. Orang nggak mengira dia turunan Rasulullah ya. Iya. Panggilnya kayak Ayib Abbas Ya, aja. Abbas aja. Iya. Padahal perawakan beliau itu kan kelihatan ada sedikit Arabnya lah, Iya. masih gitu. Iya. Itu genetik gak bisa dihilangkan. Iya, karena saya mendengar penjelasan tafsir yang kontemporer itu. Wa nufikha fir ruh. Ketika ditiupkannya ruh itu, ternyata yang dimaksud ruh itu adalah titipan DNA. Iya. Iya. Jadi DNA-nya itu gak bakal hilang. Iya, Kalau memang dia keturunan Rasul, DNA itu gak bakal hilang. Dan kalau memang dia keturunan Rasul misalkan orangnya taraku sifah hafalam tadi dibilang, berarti DNA itu tidak akan hilang di turunannya gitu loh. Iya. Tapi ketika sekarang misalkan ada turunan Rasul malah mencaci maki dengan bahasa-bahasa kotor, berarti DNA itu telah hilang mungkin atau gimana gitu. Ngopinya kurang jauh. Ngopinya kurang jauh. Jadi pada saat seorang selalu mendapatkan panggilan-panggilan yang sangat terhormat, itu terkadang dia lupa akan dirinya. Oh, iya. Sehingga dia out of control pada dirinya. Terlalu lama disanjung. Gak pernah mendapat kritik ya. Dia selalu benar aja. Oke. Itu. Makanya kan kalau dulu itu orang-orang bagaimana mereka bisa menyiarkan Islam, menyiarkan ajaran-ajaran itu dengan mempribumisasikan ajaran Islam itu sesuai dengan geografis dan wilayahnya. Iya. Itu. Sekarang gini, Mas. Saya juga heran Islam Indonesia itu Islam apa? Iya. Ya kan? Ada yang ngomong Islam Syiah, ada yang ngomong Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada kata-kata imam besar. Imam IB, imam besar. Iya. Padahal terminologi imam ini dipakai di Iran gitu. Terminologi dipakai di Iran. Imam Khomeini gitu loh. Itu. Islam Indonesia itu Islam aneh. Iya. Gue mengatakan lu Islam Syiah, nggak terima, tapi lu sendiri Pakai terminologi Syiah. Iya. Gitu. Lu ngatain gua Syiah karena gua merayakan Yaumul Syura. Lu ngatain gua Syiah. Gila, gua ngomong lu Syiah nggak mau. Padahal yang jelas-jelas Syiah itu terminologinya imam. Imam, iya. Kalau Amalia sih mau ngapain juga terserah. Tapi terminologi imam itu sudah dicap sebagai milik Syiah sekarang. Iya. Makanya Islam Indonesia aneh, Mas. Ada pergeseran. Iya. Ya semakin carut marut dan ini mau kemana sebetulnya? Iya. Arahnya mau kemana? Arahnya kemana? Apa mau dibawa ke Iran, ke Saudi atau Mesir? Balik lagi ke Yaman gitu loh. Kalau saya ngerayain Yaumul Syura, kemudian marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini. Ya saya emang rindu pada mbahnya Hasan Husain gitu kan. Lah terus lu ngomong ke gua, emang serindu itu kah gitu kan. Kemudian lu terlalu mengidolakan Hasan Husain gitu kan. Iya. Lu Syiah gitu kan. Iya. Makanya kenapa mereka itu rindunya ke Tarim, bukan ke Karbala. Justru kita yang ke Karbala gitu loh. Aneh kan? Aneh. Jadi antara sejarah, teks dan kontemporer ini
agak berbelok kayaknya. Iya. Beloknya awalnya dari mana saya nggak tahu. Udah gak sistematis, udah gak jelas kemana gitu. Kalau mereka merindukan eyang-eyangnya, ya otomatis mereka ke Madinah. Kalau nggak ke Madinah, ke Karbala. Dan itu juga ada kata-kata itu. Iya. Ana min Husain wa Husain minni. Sibtun gitu. Iya. Wa ila sibtaini tantasibuna sabamma fihi min dakhani gitu. Nah itu kan salah satu bait ya, Husain itu bagian dari itu. Dan Nabi sangat, yang katanya kata hadis-hadis ya, berapa hadis yang saya baca, yang mirip sekali dengan Nabi Muhammad itu adalah Husain gitu. Adalah Husain. Husain yang tadi Mesir, catatan dari Iya, Cirebon. Cirebon. Iya, di Husain. Iya, karena banyak juga keturunan Husain yang ke Mesir. Iya. Dan katanya sih kepala Sayyidina Husain itu ketika di ini sampai ke Mesir itu katanya. Ya, oke. Nah itu jadi kalau misalnya mahasiswa nih sekitar Ciputat, Depok, Ciputat ada UIN, Depok ada UI, itu jangan sungkan-sungkan ke Wajah Pribumi kunjungan. Oh, oke. Gitu. Itu Mas. Iya. Saya ingat dulu saat saya jadi mahasiswa itu di UIN itu kan ataupun di UI, pada saat itu saya nggak sampai selesai, itu 1 bulan itu minimal saya beli buku itu 2. Karena waktu itu saya belum berpenghasilan. 2. Gitu. Dipaksakan. Dibacanya kapan, yang penting gue baca buku. Karena investasi terpenting adalah akal. Makanya ada namanya agama KTV. Justru saya ingin mewarisi Ibnu Rus gitu, gitu ya. sama Sayyidina Ali gitu. Ya cucunya sesepuhnya para habaib itu kan Sayyidina Ali lah. La dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Bahkan syarat di fikih untuk seorang mukallaf itu ya berakal. Kalau nggak berakal ya ngapain sholat gitu. Kalau Anda sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, maka sisihkanlah uang Anda untuk beli buku. Dengan beli buku, di Wajah Pribumi. Itu. Jadi bukan wajah asing tapi Wajah Pribumi. Itu. Karena bukunya murah meriah, ada yang second tapi masih bagus, ada yang masih segel. Itu istimewanya Wajah Pribumi di situ. Iya, macam-macam. Saya terakhir beli di Wajah Pribumi itu 2 minggu yang lalu saya beli Agama Jawa ya dari Clifford Geertz. Iya, Clifford Geertz. Saya hargai 200.000. Sampai saya langsung telepon itu orangnya, si pemilik Wajah Pribumi. Iya. Karena untuk ngetek. Kenapa? Itu murah meriah, Mas. Murah. Clifford Geertz itu paling murah di online 1.500.000 kan itu buku langka. 1.500.000. 1.500.000 paling murah. Di Wajah Pribumi 200.000. 200.000. Buktinya dompet. Serius, itu tapi cetakan lama ya. Saya nggak bicara cetakan baru. Cetakan baru di Gramet itu dijual sekitar 150, 200 lah. Tapi yang cetakan lama, cetakan pertama dan kedua itu di online itu 1.500.000 dan itu hampir jarang. Boleh dicek, tapi di Wajah Pribumi waktu itu saya nemu gitu kan. 200.000. Murah kan? Coba kalau misalnya ngechat itu, murah Bos. Ada kayaknya itu wishlistnya di situ Wajah Pribumi. Oke, terima kasih Gus Romo. Oke. Siap. Kita sudah banyak bercerita tentang habaib dan juga Wajah Pribumi. Jangan kemana-mana, kita tetap orang pribumi gitu loh. Meskipun naturalisasi gitu, orang Arab, orang Cina ya naturalisasi kan di sini. Oke, terima kasih Gus Romo dan tim Wajah Pribumi. Syukran wa dumtum fil khair wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.